penduduk Shalom, selamat sore. Yang ada di Tulsa, yang ada di California, ada gitu juga di area dan di Indonesia, selamat pagi. Baik, terima kasih Bu Gembala bersama tim pelayanan yang memberi kesempatan untuk saya dan istri saya boleh ada di antara saudara sore hari ini. Senang nggak? Ya, kelihatannya mukanya nggak senang. Senang dalam bagian Tuhan? Haleluya. Ya, terima kasih. Ini pertama kali kami suami istri ada di Oklahoma. Pertama kali, pada ratusan kali ke Amerika. Baru hari ini. Ya, terima kasih bagi saya Bu Gembala dengan semua tim pelayanan. Baik. Hari ini kita mau belajar sebelum nanti kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Topik yang Ibu Gembala berikan buat kita, dan saya tulis di sosial media saya kalau mengajar di mana saja selalu live streaming. Ada Zoom, ada Facebook, ada Instagram. Ada yang nyapa, salam buat Opung Gembala. Opung? Iya, dari keluarga sekali. Iya, itu cucu saya juga. Oh. Iya, oke ya. Baik, apa temanya? Tuhan itu jauh lebih mementingkan keluarga daripada gereja. Nah, ini kita harus tahu. Gereja buat Tuhan itu adalah keluarga, katakan amin. Maka itu lembaga pertama, institusi pertama yang dibentuk oleh Tuhan. Oh, Jeffrey terjemahkan Darren-nya. Ya, Jeff, terjemahkan Darren. Terjemahkan dia. Oke, bagus. Terima kasih. Ya. Linda yang terjemahkan. Oh, itu Jeffrey ngapain sama Darren? Nah, Linda yang terjemahkan. Lalu Jeffrey ngomong apa dengan Darren? Lagi ngajarin juga, Pak. Oh, bukan translate. Translate aja lebih penting. Saya kira kamu translate Darren. Translate aja lebih bagus. Oke, daripada ngajarin nanti. Ya, Darren penting dengar firman Tuhan juga. Jadi mamanya Darren gimana? Mamanya Darren belakang. Bahagia? Oh, itu dia. Oh, terjemahkannya. Oke. Ya, Darren, mama main terjemahkan kami. Baik, saya lanjutkan. Institusi atau lembaga pertama yang dibentuk oleh Bapa di surga bukan negara, bukan lembaga ekonomi, bukan militer, bukan perusahaan, tapi keluarga. Itu lembaga pertama yang Tuhan. Dan berjalannya waktu, kejadian lewat. Keluarga pertama gagal, Adam dan Hawa. Sekian tahun Tuhan menunggu. Tuhan berharap anak-anak Adam, cucu semuanya berhasil. Ternyata tidak. Tuhan tunggu sampai ketemu keluarga Nuh. Masih ingat ya keluarga Nuh? Luar biasa. Dengan 3 anaknya, dengan 3 mantunya. Tuhan buat sesuatu yang baru. Banjir datang, dunia hancur. Mereka 4 keluarga, Nuh, istri dan 3 anaknya, 4 keluarganya, keluar dari kapal besar itu, dunia diperbarui. Ternyata gagal lagi. Puncaknya salah satu keturunan Nuh namanya Nimrod. Buat masalah. Tuhan sedih. Lalu Tuhan bentuk cari keluarga yang berikut. Abraham. Nah, apa bedanya keluarga Adam dan keluarga Abraham? Bedanya keluarga Adam cepat-cepat suruh punya anak, keluarga Nuh suruh cepat-cepat punya anak. Gagal. Abraham diuji sekian banyak tahun, betul? Sampai mereka kecewa. Mana anak yang Tuhan janji? Tapi Tuhan tetap menepati janjinya. Ishak
lahir. Nah, dari Ishak Tuhan persiapkan luar biasa. Lahir Yakub. Dari Yakub lahir bangsa baru Israel dengan 12. Terus Tuhan bekerja. Gagal lagi mereka. Mari kita lihat kitab Rut pasal 4. Rut pasal 4. Ibu Gembala, seperti kami suami istri nggak punya anak-anak, tapi Tuhan beri Ibu Gembala dan kami anak-anak rohani yang luar biasa. Lihat ayat ini, Rut pasal 4, perikop yang terakhir. Ada di layar, ada nggak? Jeffrey, ada ya? Ada. Apa? Ayat berapa itu ya? Rut pasal 4, perikop terakhir. Ayo Jeff, cari Jeff. Mana? Mau pakai Indonesia Inggris boleh? Ayat berapa ya? Pasal 4 ayat 18. berapa? Silsilah. Iya, 18. 18 sampai selesai. Ayo anak-anak muda baca semua. Udah ya? Rut pasal 4. Belum ketemu? Oke, saya pinjam Alkitab Gembala supaya waktunya cepat, karena sekali kedua ini dipakai lagi dulu yang lain. Sekarang ya. Itu ada ya. Oh, sudah saya kembalikan. Pasal Ibu Gembala sudah baca. Ya, lihat Rut pasal 4. Ini aneh sekali. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. Terus, Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Terus, Aminadab memperanakan Nason. Nason memperanakan Salmon. Terus, Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Terus, Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Lalu kitab Rut ditutup. Saya masih ingat, pertama kali Roh Kudus merevelation ayat ini, perikop ini kepada saya, itu tahun 97. Tiba-tiba Roh Kudus minta untuk saya mempelajari perikop ini. Saya baca sampai 4 kali, nggak ngerti. Lalu saya malah tertawa. Maaf ini ya. Begini logika saya waktu itu. Ayo, pendeta siapa bisa khotbah satu perikop cuma nama orang memperanakan, nama orang memperanakan, mau khotbah apa? Lu betul nggak? Saya bilang begini, apa? Ya nggak beda dengan silsilah saya, yang kakek buyut saya, kakek saya menikah punya anak ini sampai saya lahir. Terus mau khotbah apa? Kira-kira saudara setuju nggak dengan pikiran saya itu? Terus saya tanya, Pak, setuju? Aneh nggak firman ini? Ketika Bapa di surga tahu saya tidak ngerti firman ini, dia langsung beri saya pertanyaan. Oke, baru datang supaya langsung pasang dulu teleponnya ya, supaya nggak kelewatan. Tunggu. Bisa jauh sana, bisa ruangan sebelah. Lanjut ya. Ketika sebuah pertanyaan yang mengagetkan, Daniel, kamu hitung untuk aku bisa mendapatkan Daud supaya Yesus Kristus Tuhan lahir, aku perlu berapa generasi? Wih saudara, saya langsung lompat. Saya nggak pernah hitung. Padahal sudah berapa kali saya baca juga. Ngerti? Kira-kira kalau Tuhan tanya begitu kepada saudara, untuk mendapatkan Daud supaya Yesus Kristus penyelamat dunia lahir, perlu berapa generasi? Ayo kita hitung.
Jeff, susunan satu bagian bisa nggak? Kita hitung ya, yang bahan kita hitung. Jangan hilang Jeff, supaya waktunya cepat. Ya, satu siapa? Peres. Dua, Hezron. Tiga, Ram. Empat, cepat Jeff, ini belum hitung. Cepat Jeff ini. Balik, jadi kacau. Darren, bantu dia Darren. Oke ya, ulang ya. Satu siapa? Peres. Dua, Hezron. Tiga, Ram. Loh, tunggu. Belum. Saya beri. Ram, mana Ram? Kan bingung saya. Dari atas. Ya, Ram. Terus Aminadab. Sudah 4 ya. Terus Aminadab. Nahson. 5. Loh, belum. Nahson. Ya, lupa sekarang. Yang berapa Hindi? 5. 6. 6. Terus jadi bingung. Ayo, itu katanya bahas kita menjadi Salman. Coba itu yang orang kita. Satu siapa? Peres. Dua, Hezron. Ram. Aminadab. Nahson. Salmon. Boas. Obed. Terus Isai. Baru Daud. Saudara saya menangis hanya untuk mencari Daud. Papa mempersiapkan 10 generasi. Orang Jakarta bilang gila. Coba renungkan. Sudah dipersiapkan 10 generasi. Daud gagal atau berhasil? Jawab. Daud gagal atau berhasil? Gagal. Wih saudara, untuk berapa saat saya lemes. Berarti konsep keluarga begituan. Dari kejadian Tuhan persiapkan. Oke. Siapa yang pernah menghitung? Ini sosiologi ya. Satu generasi itu berapa tahun? Belajar kita. Sebut aja. Angka salah nggak apa-apa. Tapi jangan diurut ya. Dulu waktu belum begitu. Sebut satu generasi itu berapa tahun? 80 cukup besar. 40. Itu paling dikit 40 sampai 50. Itu satu generasi. Jadi untuk mendapat Daud, Tuhan perlu berapa ratus tahun? 500. Bayangkan. Maka itu kalau pernikahan tidak disiapkan baik, ini yang dipersiapkan baik masih begitu. Ayo hari ini beritahu anak-anak kita. Setuju? Beritahu anak-anak kita. Saya punya kalimat yang gak bagus, tapi saya harus ngomong kepada anak-anak muda. Awas kamu, asal kawin, asal beranak. Enak gak kalimatnya? Jadi bahasa Inggrisnya apa saya gak tahu. Awas kamu, asal kawin dan asal beranak. Maaf. Kalau kita asal kawin, asal beranak, apa bedanya dengan yang lain? Ya betul tidak, apa bedanya? Saudara, Yahweh Tuhan kita itu satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia. Saudara, dunia ini ada jutaan Tuhan, bukan satu. Nah, jutaan Tuhan itu hanya satu Tuhan kita, Yahweh Adonai Elohim.
yang jadi papa buat kita, karena Tuhan Yesus Kristus. Nah, satu-satunya Tuhan, yaitu papa kita di surga, adalah satu-satunya Tuhan yang sangat teliti tentang generasi, tentang keluarga. Pernah dengar? Akulah Yahweh-nya Abraham, akulah Yahweh-nya Ishak, dan akulah Yahweh-nya Israel. Ternyata ini konsep yang tidak dimiliki oleh Tuhan manapun dan bangsa apapun. Ini luar biasa. Saya belum kenal banyak keluarga di sini. Coba Ibu Gembala sebutkan satu keluarga yang di sini siapa? Saya mau ambil contoh. Maaf, saya baru pertama kali, hampir semuanya tidak pernah. Oh, Jeffrey aja ya, karena tadi yang paling tahu. Jeff anakku berapa? Satu tadi perempuan dia. Siapa masih ada? Joy. Ya. Istrimu sekarang? Oke ya, bisa. Jeffrey itu takut akan Tuhan. Lahirlah Joy. Suatu hari Joy menikah dan punya anak, misalnya Joshua. Nah, Joy bersama suaminya mendidik Joshua. Itu takut akan Tuhan, seperti papa mamanya Joy didik dia. Gak lama kemudian Joshua menikah dan punya anak Jessica. Oh gitu. Jeffrey, Joy, Joshua. Saya lihat cici nanti sama Jessica. Oke, begini. Jadi di kalangan orang-orang benar, maka semua komunitas yang kenal keluarga Jeffrey akan berkata, lihat Tuhannya Jeffrey, dan lihat Tuhannya Joy, dan lihat Tuhannya Joshua. Karena ini konsep yang tidak dimiliki oleh bangsa apa saja, hanya Israel, orang Yahudi. Suatu hari Jessica menikah dan punya anak lagi. Joseph. Jessica bersama suaminya mendidik Joseph takut akan Tuhan. Maka komunitas berhak menyebut, inilah Tuhannya Joy, Tuhannya Joshua, Tuhannya Jessica. Lanjut. Terus begitu. Nah, saudara, ngerti gak konsep ini? Maka itu di dunia ini, secara antropologi, hanya ada dua suku bangsa yang sangat teliti dalam silsilah. Satu orang Yahudi, dua orang Tiongkok. Tidak ada bangsa lain di dunia yang begitu teliti tentang silsilah. Betul tidak, saudara? Luar biasa. Tahun 1992 ada peristiwa besar. Aduh, saya lupa kotanya. Di salah satu kota kecil di Spanyol, orang-orang Yahudi memperingati 500 tahun pembantaian orang Yahudi jauh sebelum itu oleh bangsa tertentu. Yang pas saya ada di Eropa, saudara, saya kaget. 500 tahun lewat, jadi peristiwa pembantaian itu, ya, massacre itu 1492. Dan ini diperingati 500 tahun kemudian. Saudara tahu, tidak sedikit keturunan mereka yang dibunuh itu hadir. Sudah generasi berapa itu? 500 tahun. Saya pikir ini orang luar biasa, bisa melacak di mana garis keturunannya. Maka itu kalau saudara baca kitab Tawari, bahasa Inggrisnya Kronika, saudara kan kagum. Ini menikah punya anak ini menikah punya, terus berlanjut. Kita bilangan, oh itu tentang silsilah. Maka itu begitu kita buka perjanjian baru,
Yang pertama Injil apa? Matius. Saudara masih ingat? Begitu Matius kita buka pasal 1 ayat 1 tentang apa? Silsilah. Itu Bapak kita. Nah, seperti ini, maka itu semua kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, perhatikan keturunan kita. Tuhan bicara banyak tentang keturunan. Ini luar biasa. Kita lanjut dulu. 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. Ya. Tadi dalam perjalanan dari rumah Ibu Gembala ke gereja, Ibu Gembala cerita tentang betapa banyaknya orang-orang kaya di daerah sini, ya, perusahaan. Satu kalimat yang saya perhatikan, tapi luar biasa. Orang-orang kaya itu hampir tidak pernah mewariskan kekayaannya untuk anak-anak. Nah, itu penting. Saudara, kenapa? Nanti kita akan lihat. Udah? Baca. Loh, kenapa Rut lagi? Oke ya, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike, dan yang akhirnya ini juga di dalam dirimu. Dalam sejarah Alkitab, dalam sejarah gereja di Perjanjian Baru, Timotius itu hamba Tuhan yang paling muda. Ketika Tuhan panggil dia untuk melayani, dia itu hampir umur 20. Dan dia dimentori, dimuridkan oleh Rasul Paulus. Nah, ternyata Paulus kenal dengan keluarga dari Timotius. Dari siapa imannya diwarisi? Nenek. Ke mama. Luar biasa. Saudara, mari kita perhatikan. Dalam kitab Ulangan, gak usah dibuka, saya cuma sebut bagaimana peranan mama, peranan nenek kepada anak dan cucu itu luar biasa. Amin. Masih ingat ketika anak-anak kecil mau tidur, kalau mamanya sibuk cari neneknya untuk cerita. Betul tidak? Nah, itu warisan iman. Maaf, anak-anak itu rata-rata baik. Betul? Rata-rata. Tapi saya tanya, mantu-mantu belum tentu. Loh, betul tidak? Jangan tersinggung saya ngomong ini. Saya tanya kok tertawa saja. Betul tidak? Anak-anak rata-rata baik, tapi mantu-mantu. Nah, di sini kita belajar. Sekaya-kayanya saudara, jangan mewariskan kekayaan untuk anak-anak. Lebih baik mereka suruh berhasil dengan keringatnya sendiri. Setuju? Karena kalau anak-anak dapat warisan kekayaan orang tua, masalah pasti sering muncul. Jauh lebih baik wariskan iman. Katakan Amin. wariskan takut akan Tuhan. Amin. Wariskan mengenal Tuhan untuk anak-anak kita. Saudara cari di internet, itu masih terbukti. Kira-kira 20 tahun yang lalu, saya lupa kapan, Bill Gates, orang paling kaya waktu itu, tahun 20 tahun lalu, dia masih orang nomor 1 terkaya di dunia. Anaknya cuma 2 cewek-cewek. Ketika anak-anak itu menjelang umur belasan tahun, Bill Gates buat surat wasiat. Ternyata dalam surat wasiat itu Bill Gates hanya memberi 10 juta dolar. Padahal kekayaannya sudah 60 bilion. Kecil gak 10 juta dolar? Walaupun buat itu kecil sekali. Nah, itu sampai ada konferensi pers. Saya ikuti berita lewat CNN waktu itu. Ditanya, kamu orang kaya seperti itu,
kenapa kamu wariskan cuma 10 juta dolar ke anak-anakmu? Oh, jawaban Bill Gates luar biasa. Dia malah sekian alasan saya nggak ingat, cuma 3 yang saya ingat sampai hari ini. 1, aku nggak ingin anak-anak itu nanti take it for granted. Mentang-mentang papa mamanya duit banyak, lalu mereka seenaknya. Itu wise nggak orang tua seperti itu? Sangat baik. Biar mereka berjuang tinggi seperti aku dulu. Ingat, Bill Gates itu mahasiswa drop out, nggak pernah selesai, bachelornya nggak pernah selesai, tapi dia berjuang. Alasan kedua, aku nggak mau anakku itu diculik karena tahu warisannya segitu banyak. Betul juga. Nah, saudara cari film itu kisah nyata, judulnya All Money in the World. Kalau saudara pernah dengar nama Paul Getty, nah ini kisah nyata. Aduh, ini orang paling kaya zaman itu di Amerika, bahkan di dunia. Paul Getty, saudara baca, All Money in the World. Nah, itu orang-orang kaya harus nonton film ini. Di California, satu ke arah San Bernardino, yang dari Los Angeles, ada museum besar, museum Getty. Yang kedua di dekat Pasadena. Anaknya 7, tapi hancur semua. Cucunya 16. Nah, salah satu cucunya kesayangannya namanya Paulo. Nah, kisah itu dimulai Paulo diculik di Italia. Cucu kesayangan begitu diculik minta tebusan sekian juta dolar. Nah, mamanya Paulo jadi mantunya jadi. Bapaknya sudah gila, hampir semuanya drug, gambling, hancur. Maka itu ketika dia meninggal, gak ada satupun anaknya dapat warisan, karena gak bisa diwariskan. Dan biasa bukan di negara manapun, kalau ada orang meninggal apalagi kaya dan tidak nulis surat wasiat, itu pasti diambil negara. Maka itu istananya Getty diambil pemerintah California dan jadikan museum. Semua orang bebas. Nah, mamanya Paulo ini berjuang, tolong tebus anak itu, kan itu cucu kesayanganmu. Wih, berbulan-bulan Paul Getty ini panik, bingung. Klimaksnya, ketika ditanya oleh wartawan, terus bagaimana ini? Jawabannya begini, cucuku 17. Nanti nggak artinya. Jadi kalau satu jadi bos, lu nggak bisa tanya. Mikir ya. Ini cara saya ngajar. Saya ini kalau bapak bukan bapak mengajar, ajak yang mendengar ikut mikir juga. Maka itu saya, ya karena ini pertama kali saya ke gereja saudara, jadi saudara harus tahu cara saya. Nanti nggak jawaban itu. Kenapa kamu gak tebus cucuku itu? Cucuku 17, artinya masih ada yang masih. ya artinya maksudnya pura-pura kita jadi penculiknya. Kalau satu ku tebus, yang lain diculiki satu-satu. Loh, gitu loh mas. Saudara, di situ hancur jiwanya. Harapan dia cuma cucu ini, ternyata nggak bisa. Dan kisah akhir dari film itu menyedihkan. Orang terkaya ini meninggal sambil duduk serangan jantung karena stres. Sebelum dia meninggal, dia melihat semua kekayaan yang ada di rumah, barang-barang antik semua. Terus dia duduk di akhir film itu, meninggal. Saudara nggak tahu keturunannya masih ada atau tidak. Nah, ini loh kekayaan. Maka itu 2 Timotius 1 ayat 5 ini
Berbahagialah Papa Mama yang bisa mewariskan iman ke anak-anak kita. Di sini kita belajar bahwa Papa di surga sangat mementingkan keluarga daripada Sunday service. Kenapa begitu? Coba jawab. Tuhan kita suka nggak pada orang hipokrit, pura-pura munafik? Dia suka tidak? Sama sekali. Maka itu satu-satunya agama yang Tuhannya tidak menekankan kebaktian atau ibadah, itu hanya Tuhan Yesus. Kenapa dia nggak pernah pusing dengan ibadah kita? Maaf saya jawab. Kita ini bisa berlaku munafik di rumah atau di gereja. Ya jawab. Kita bisa berlaku pura-pura hipokrit itu di rumah atau di gereja. Nah, di gereja banyak orang munafik. Betul? Di sini kita bisa pura-pura dengan semua pakaian kita, maaf. Maka itu Tuhan lebih suka hadir di rumah kita daripada di gereja. Karena di rumah Tuhan nilai kita. Jadi begini kalau saya pakai kalimatnya, rajin beribadah, ikut doa ini, ikut pelayanan itu. Maaf ya, Tuhan nggak pernah menilai. Karena di sini kita bisa main sandiwara. Betul Pak Ustaz. Ini berapa minggu terakhir ini saudara sedang goncang. Ada satu penggubah lagu yang sangat terkenal. Saya lupa tadi siapa. Lagu-lagunya banyak dinyanyikan di gereja-gereja. Dari salah satu gereja, saya sebutkan gereja Hillsong. Ternyata berapa waktu terakhir dia menyatakan diri, maaf, aku gak percaya Yesus. Loh, kok bisa? Pada lagu-lagunya, waduh, salah satu lagu itu selalu waktu Passover, ya, Paskah itu pasti dinyanyikan. Saya lupa judulnya. Saya masih mikir, kok bisa? Ternyata aktifnya kita di dalam ibadah, di dalam gereja, belum tentu kita kenal. Jadi yang Tuhan nilai bukan waktu kita sedang kebaktian seperti ini. Tuhan menilai kita waktu kita di rumah dan dalam hidup sehari-hari kita bagaimana. Maaf, bisa nggak suami istri begini? Senin aman, Selasa ribut, Rebus sedikit aman, Kamis ribut lagi, Jumat apa besar perangnya, rusakku meledak. Terus minggu ke gereja pakai topeng senyum. Terus saya tanya bisa tidak? Bisa. Nah itu masalahnya. Bukan itu yang Tuhan nilai. Waktu kita di rumah dan dalam hidup sehari-hari bagaimana? Itu penilaian Tuhan terhadap kita, bukan waktu kebaktian begini. Maka itu Tuhan jauh lebih senang hadir di rumah. Markus 2 ayat 1. Markus. Ada bahasa Inggrisnya. Anggaran Jeffrey bisa 2 bahasa nggak? Ya tadi ya, ini 2 bahasa. Markus 2 ayat 1. Kita lihat dalam 2 bahasa. Ada yang luar biasa, unik sekali. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. And again he entered into Capernaum after some days, and it was noise that he was in the house. Terjemahnya ada bilang he was at home. Nah, saya pakai bahasa Indonesia. Bahwa ia ada di rumah. Apa bedanya Yesus ada di sebuah rumah dengan kalimat Yesus ada di rumah? Cepat, bedanya apa? Di rumah dan di sebuah rumah.
Kalau di sebuah rumah, satu tempat, belum tentu rumahnya. Contoh, 2 hari ini kami nginap di rumah Ibu Gembala. Tapi kalau ia ada di rumah, berarti bukan di mana-mana. Ayo, mikir. Yesus ada di rumah. Artinya, he was at home. Rumah sendiri. Nah, pertama saya belajar ini, jangan-jangan salah bahasa Indonesia. Kenapa? Pernah ada catatan dia sewa rumah, beli rumah, kontrak rumah, pinjam rumah? Pernah tidak? Loh, saya tanya, pernah nggak ada catatan? Nggak ada. Nah, ini rumah siapa? Oh, saudara, luar biasa. Maaf, hampir semua agama di dunia pasti Tuhannya minta dibuatkan rumah-rumahan atau rumah benar. Berarti maksud saya? Loh, berarti coba lihat agama-agama lain. Ada nggak rumah Tuhan buat mereka sampai gitu? Atau di Indonesia juga banyak orang-orang Tionghoa masih ingat di depan pintu ada altar kecil, betul? Nah, satu-satunya Tuhan yang tidak pernah minta dibuatkan rumah atau rumah-rumah hanya Tuhan kita. Maka itu Yesaya 66 ayat 1 berkata, rumah macam apa yang kamu mau buat untuk aku? Sebesar apa? Kenapa? Tidak tahukah kamu bahwa apa kita adalah rumahnya? Ayo. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuh kita ini rumahnya? Amin. Amin. Nah, jadi Tuhan Yesus lebih suka ada di rumah daripada di bait suci, tempat ibadah itu. Saudara baca 4 Injil, saudara akan kaget. Kalau saya tidak salah, Yesus hanya 4 kali tertulis ada di bait suci. Itu pun bukan untuk khotbah semua. Tapi dia lebih senang tinggal di rumah. Ini rahasia yang luar biasa. Lihat ayat 2. Apa yang terjadi kalau ia ada di rumah? Ayat 2, Markus 2. Yuk. Ayat 2. Oke, saudara baca Alkitab saudara. Ya, oke, ini Yesus oke. They gathered in such large numbers that there was no room left, Yeah. not even outside the door, and he preached the word to them. Inilah kerinduan Tuhan Yesus. Kalau dia ada di rumahnya, saya tanya lagi, siapa rumahnya? Ayo, siapa rumahnya? Kita. Maka orang penuh berkumpul, begitu packnya, padatnya, sampai di depan pintu pun gak ada tempat. Karena Tuhan Yesus mengajar, menyampaikan firman-Nya. Izinkan saya berkata ini, Papa Mama, jangan mengharapkan Sunday School itu tempat anak-anak kita, cucu kita kenal Tuhan. Salah. Mereka kenal Tuhan karena kita ada di rumah bersama mereka, dan anak-anak melihat bagaimana sikap hidup kita dengan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan cari. Beban Ibu Gembala luar biasa. Tidak ingin generasi kedua atau ketiga dari kita yang datang dari Indonesia, anak-anak ini hilang. Ayo hari ini kita mulai. Bukan buat family altar, buat apa di rumah. Anak-anak itu gak bisa diajak, ayo kita baca kita. Ayo ini bosan sudah. Betul enggak? Mereka hanya akan melihat contoh. Bagaimana papa mamanya itu? Ini pelajaran yang luar biasa. Jadi di rumah itu tempat kita mengajar. Karena satu-satu
satu-satunya penyebab, catat ya, satu-satunya penyebab anak-anak tidak respect kepada kita papa mama, itu bukan karena kita kurang galak, kita kurang tegas, kita kurang keras, tidak. Satu-satunya penyebab anak-anak tidak respect kepada papa mama, kalau papa mama berlaku munafik. Kalau di rumah rajin bertengkar, loh, ada nggak saya tanya? Ada nggak suami istri rajin bertengkar? Lalu kasihan. Nomor, oke, puji Tuhan. Tapi kalau mau ke gereja, mau berangkat ke acara apa, sok mesra dua orang. Catat, anak-anak muntah lihat kelakuan kita yang seperti itu. Absolut. Maaf. Ayo ingat waktu kita masih kecil. Mungkin ada di antara kita pernah mengalami itu. Masih kecil ya. Pak, kita lihat papa mama. Wih, kalau bilang gereja aktifnya luar biasa. Waduh, kalau bilang untuk gereja, wih. Tapi anak-anak nggak melihat Tuhan di hidup papa mamanya waktu di rumah. Percayalah, anak cucu kita akan muak juga lihat Tuhan. Karena kita salah mendisplay Tuhan. Nanti kata mendisplay. Kita salah menyatakan Tuhan. Kita hanya menyatakan Tuhan kalau kita di luar rumah. Itu anak-anak gak suka kita main sandiwara. Saudara, tahun-tahun 80-an yang lalu saya sedih melihat tidak sedikit, mungkin Ibu Gembala bisa cerita, tidak sedikit anak-anak pendeta hidupnya hancur. Padahal papa mamanya pelayanan luar biasa. Akhirnya saya selidiki, kenapa? Ini penyebabnya. Apa yang dikhotbahkan bapaknya tidak dilakukan di rumah. Anak-anak kecewa. Kok begini papa mama ini? Aktif pelayan. Gak usah jauh-jauh. Lihat kesaksian Billy Graham berapa puluh tahun yang lalu. Kalau saudara pernah dengar penginjil ini, salah satu anaknya puji Tuhan bertobat. Franklin Graham hancur hidupnya karena sibuk papa mamanya. Dan memang pelayanannya luar biasa. Puji Tuhan, sekarang dia melanjutkan karena papanya. Oh, tapi doa mereka papa mama ini untuk anak ini. Puji Tuhan, Tuhan. Ulangan 6 Deuteronomi 6 ayat 7. Nah ini di rumah. Mulai kita dengan rumah. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Stop. Ini firman untuk siapa? Orang tua. Haruslah engkau. Ayat 7. Jeff, dua bahasanya. Komputernya hang. Oh, komputer hang. Nanti baru. Aku bisa baca ini. Oh iya. Haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang pada anak. Please in English. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home. Satu-satu. Luar biasa. Bahasa Inggrisnya berulang-ulang apa? Tadi saya kelewatan. Ada kata berulang-ulang repeated atau? Haruslah. Ya, bahasa Inggrisnya ada kata. Ayo, bahasa Inggris. Terjemahan apa itu, Ibu? Ini NIV. Oh, jangan NIV. Paling jelek NIV itu terjemahan bahasa Inggris paling jelek. Jangan pakai NIV. NLT, New Living Translation bagus. New King James, ya, The Message. Ya, Amplified yang paling bagus bahasa Inggris cuma Amplified.
Oke, nanti ada kata berulang-ulang. Okay. You shall teach them diligently. Diligently. Saudara, siapa pernah marah gini pada anak-anak? Sudah berapa kali Papa Mama bicara dengan kamu? Nah, ayat ini saya beri ajarkan ke anak-anak. Nah, kalau Papa Mama marah, sudah berapa kali? Jawab, kurang berulang-ulang. Kurang diligently. Ini perintah. Kenapa harus diulang-ulang? Maka itu udah kita ulangi karena kita sering lupa. Betul? Ini kurang ajarnya manusia. Ayo, yang sering terjadi, kita mana yang sering kita alami? Orang utang kita atau kita utang orang yang lupa? Mana nggak pertanyaannya? Ya, Yang mana yang sering terjadi? yang hutang lupa. Ya, kita sering lupa utang orang. Pura-pura lupa lebih celaka lagi. Nah, itulah manusia. Bayangkan Tuhan Yesus berapa kali memberitahu murid-muridnya, anak manusia harus masuk Yerusalem, ditangkap, diadili, mati, tapi bangkit lagi. Murid-muridnya lupa atau ingat? Lupa. Bayangkan kalau yang ngajar berulang-ulang itu Tuhan Yesus yang diajar bisa lupa. Apalagi model kita ini yang ngajar. Jadi didik anak-anak berulang-ulang diajari. Terus bahasa Indonesia, oh sudah ada ya? Oh bahasa Indonesia nggak ada. And shall talk apa ya? Dan ini ngajak guyon aja. Oke, and shall talk of the meaning King James susah benar. Dan membicarakannya, discuss. Apalagi anak zaman sekarang, ini perintah sudah hampir 4.000 tahun yang lalu, tapi masih relevan, masih up to date sampai hari ini. Anak-anak zaman sekarang nggak bisa didikte seperti kita masih kecil dulu, betul tidak? Nah, ajak diskusi, bicarakan itu. Nantinya apa? Nantinya yang ini kalimat berikut setelah diligently. And shall talk to them. Nah, talk to them satu-satu dulu. Jadi ada dua perintah yang Papa ingin kita kerjakan di rumah. Satu, ulang-ulang, ajari. Dua, talk to them, ajak diskusi. Menurut kamu sesuaikan umurnya kalau ngajak diskusi. Misalnya anak umur 7 tahun, jangan ajak mikir mobil. Aku ini yang ngajak 7 tahun kok yang mikir kredit ya. Sesuai umurnya. Karena ayat ini bisa dibuktikan oleh children psychology. Di dalam ilmu jiwa anak-anak, tolong perhatikan ya Papa-Mama muda. Tadi saya lihat ada berapa datang bawa anaknya ke Sunday School barusan. Papa-Mama. Dalam children psychology, kalau anak-anak kecil itu dibiasakan talk to, ya, bicara, diskusi sesuai umurnya, itu anak-anak itu akan muncul 3 hal hebat. Satu, merasa dihargai, respect. Papa mamaku ngajak aku minta pendapat tentang masalah ini. Wih, itu langsung harga dirinya naik. Hasilnya, kalau anak-anak dihargai, dan mereka berani di luar rumah diskusi dengan siapa saja, kan sudah biasa di rumah. Hebat kan? Lalu yang ketiga, anak-anak yang dihargai papa mamanya untuk diajak diskusi, itu akan suka belajar. Kenapa otomatis suka belajar? Karena sudah ada insting ada. Oh ya, aku harus tahu banyak ya. Rasa nanti papa mamaku tanya aku harus bisa jawab. Oh, jadi ini relevan. Firman ini hampir 4.000 tahun tapi masih berlaku sampai hari ini. Ajar berulang-ulang dan diskusikan dengan mereka.
Dan papa memberi 4 tempat. Maka itu sekolah terbaik, saya katakan Jutosa ada sekolah terbaik dari kindergarten atau elementary atau apa. Sekolah terbaik menurut ayat ini itu ada di rumah. Amin. Dan guru terbaik adalah papa mama. Tempat pertama di mana untuk mengajar? Apabila kau duduk di rumahmu. Saudara duduk di rumah ini golden time. Itu hanya sebentar. Pre-teen, tahu kata pre-teen? Sebelum belasan. Itu sudah mulai terakhir anak-anak bisa diajak duduk di rumah. Begitu teenager, begitu remaja, belasan tahun. Papa mama harus sadar. Nah, ini anakku kan jam 11 malam, jam 12 malam. Baru papa mama buat peraturan. Besok harus duduk di rumah. Saya tanya. Apalagi boleh. Apalagi di Amerika. Wih, bisa berontak mereka, betul. Maka di urutan ini luar biasa. Inilah keluarga. Waktu duduk di rumah, nggak akan kembali lagi waktu itu. Contoh di Indonesia, ada beberapa keluarga untuk menyiapkan biaya anak-anak. Papa mama kerja ke luar negeri, biasanya ke Amerika cari duit. Anak-anak titip ke omanya, opanya, omnya, tantenya. Saya bilang jangan. Mereka masih butuh kalian, betul? Kalau kalian maksa, berhasil dapat duit banyak, baru mereka pulang. Saya tanya, kalau anak-anak sudah segede itu 20-an, butuh mama-mama? Terlalu tulis. Mereka cuma tahu uang, tapi nggak ada hubungan. Kasihan. Maka itu duduk di rumah, papa mama yang anak-anak masih kecil, ajak mereka. Tempat kedua di mana? Dalam perjalanan. Ini keren. Mengapa anak-anak kecil sebelum umur 7 tahun kira-kira atau 10 ya suka diajak keluar rumah? Betul? Dan biasanya anak-anak seumur itu cerewetnya minta ampun. Betul nggak? Melihat apa tanya itu betul, kenapa bisa begitu? Dengan apa itu tanya? Nah, tapi sayang banyak guru-guru anak lagi belajar makan roti hijau banyak ngomong. Itu waktunya belajar. Justru mereka cerewetnya luar biasa. Lagi sekarang ini golden time. Betul? Sedih loh kalau kita menghilangkan waktu. Tempat ketiga di mana? Berbalik. Waktu mau tidur. Sampai hari ini, semua anak di seluruh dunia, bangsa apa saja, Tuhan yang menyuruh sebelum tidur mereka minta cerita. Bacakan buku, bacakan. Saudara, ini juga golden time. Nah, children psychology memberitahu sebelum 5 tahun anak-anak itu pasti sehari mimpi paling dikit itu 20 kali. Untuk apa? Imajinasi. Wih, hebat. Jadi ayat ini sudah dibuktikan oleh ilmu jiwa anak-anak. Bedanya anak-anak smart dengan pintar itu ternyata beda. Pintar itu hanya karena menghafal. Lihat anak-anak di Indonesia SD khususnya matematika bagus, kan dipaksa hafal, harus bisa. Tapi nggak sehat. Beda dengan pendidikan bakat, nggak harus belajar seperti itu. Biar imajinasi.
Nah, anak-anak yang punya imajinasi kuat, maka daya kreatifnya itu tinggi karena berkembang terus. Nah, menurut Children Psychology, anak-anak yang nantinya akan super genius itu karena suka mimpi. Ternyata mimpi, dream itu membuat orang-orang itu punya kepandaian yang luar biasa. Nah, modal untuk mereka berimajinasi dengan mimpi itu cerita sebelum mereka tidur. Sekarang bayangkan, kalau sebelum tidur mereka dapat cita-cita hebat, tokoh-tokoh Alkitab atau orang-orang hebat, ya banyak cita-cita anaknya sebelum tidur. Waktu mereka tidur nanti Roh Kudus jadi sutradara dan mereka dibawa mimpi. Hebat. Tempat keempat di mana? Waktu mereka bangun. Kalau kita pagi-pagi bangun atau tidur siang bangun, pasti mereka nangis panggil kita karena mau cerita. Nah, sekarang kita balik dari yang nomor 4. Jam berapa? Loh, waktu bangun itu pagi loh. Terus kembali ke nomor 1. Waktu duduk, baca setan. Ayo, nomor 1 waktu bukan waktu bangun kan ini nomor 4. Nomor 1 duduk di rumah. Terus perjalanan. Terus tidur. Nah, sekarang nanti istirahat. Ternyata mendidik anak-anak itu around the clock, 24 jam. Nggak harus ngajar terus. Anak-anak itu lebih suka belajar sambil melihat. Ngerti ya istilah itu? Dia itu melihat mama-mamanya. Bagaimana caranya menghadapi masalah ini, menghadapi masalah itu? Ini luar biasa. Ayat terakhir, ya cepat sekali jamnya sesama berjamaah. 2 Tawarik pasal 17. Itu Kronikal, Second Chronicle 17. Ayat cepat. Yosafat itu raja hebat sekali. Mulai ayat 1 harus cepat ini bacanya ya. Second Chronicle 17. Ayat 1 mulai. Oke. Ayo silakan baca dulu, siapa mau baca? Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel dengan memperkuat dirinya. Halo. Nah, ada kan ini kejelasannya sudah. Ya, terus? Dengan menempatkan tentara. Iya, bentar baca cepat. Ini ayat 2. Ayat 2. Nah, terus? Di semua kota yang berkubu di Yehuda dan tumpukan pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa. Asa ayahnya. Ayat 3. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Nah, dan Tuhan Yahweh menyertai Yosafat. Bapak Mama, berbahagialah kalau anak-anak kita disertai Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Ini lebih daripada kekayaan warisan, uang, tanah, apa. Penyertaan Tuhan terus. Karena dia hidup mengikuti jejak Nah, dari Daud. mengapa Yahweh Tuhan menyertai Yosafat? Karena Yosafat hidup mengikuti jejak ayahnya. Tolong bacakan bahasa Inggrisnya ini. Ayat berapa tadi? Ayat 3. 3 ya. Tolong kita bahasa Inggris cepat. The Lord was with Josaphat Yeah. because he followed the example of his father and Nah. leaders. Why? Kenapa the Lord with Yosafat? Karena Yosafat mengikuti, ya, example, mengikuti kelakuan bapaknya. Raja Asa yang takut akan Tuhan. Terus? And did not worship the images of God. Nah, jadi tidak ikuti dewa-dewa yang ada hari itu. Wih, sekarang hidup di Amerika, ngeri loh. Salah satu beban terakhir kita ini di Amerika soal LGBT. Kita mau ngomong apa untuk anak-anak kita? Aduh, begitu Papa Maus punya hikmah. Gak ada ini. Ayo ajarkan. Anak-anak kita tidak boleh mengikuti yang sama. Lanjut, Inggrisnya.
He sought his father's side and obeyed his commands instead of following the evil practices of the kingdom of Israel. Amin. Jadi berbahagialah papa mama kalau anak-anak kita mengikuti Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan yang benar. Haleluya. Maka itu saya ulangi lagi, kita nggak ngajar Alkitab kepada anak-anak kita, nggak ngerti, betul nggak? Tapi beri contoh bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan, beri contoh. Maka kalau anak-anak kita melihat kita ada masalah berat, anak-anak tahu, pasti mereka lihat, ih bagaimana papa mama. Oh papa mama ngajar. Maka anak-anak melihat, oh begitu cara papa mama menyelesaikan masalah. Amin. Saya maju. Iya, tapi apa? Ibu Gembala saya akan besok sore kalau mau kumpul, kita siap belajar lagi untuk itu. Jadi siap berubah papa mama. Amin. Yang rajin bertengkar bertobat ya. Kasihan anak-anak, mereka capek. Kalau papa mamanya kayak Tom and Jerry, capek. Loh saya tanya, ada nggak papa mama kayak Tom and Jerry? Aduh ada, tapi nggak di sini ya, di sono. Ayo bertobat. Oh dulu ada. Tomnya dan Jerry-nya sudah pulang kampung. Coba kalian buat diri sendiri. Terima kasih semuanya. Haleluya.